Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta waktu agar kita bisa mengikuti pelajaran kita ini. Tak lupa sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yunika Maulidah Hasibuan, NIM 2030414. Pada saat ini saya sedang di semester 6 program studi manajemen dakwah. Adapun video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih kontemporer dengan judul Aborsi Pernikahan dan Hasil Pemerkosaan. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit terlebih dahulu tentang latar belakangnya. Pelecehan, pemerkosaan, tindak kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari pergaulan sehari-hari dari anak-anak muda. Tak lain dan tak bukan yaitu menyelewengkan hak-hak dan juga kewajiban dari perempuan. Sehingga tidak heran, baik di negara Indonesia maupun di negara lainnya, kasus-kasus seperti pemerkosaan, aborsi di luar nikah, dan juga kekerasan-kekerasan lainnya yang dilakukan terhadap perempuan sangat marak terjadi. Hal itu karena pergaulan yang tidak terkontrol dan juga pergaulan yang sangat membahayakan bagi anak-anak muda, khususnya perempuan. Aborsi merupakan salah satu dampak negatif dari perubahan pola keluarga akibat dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, industrialisasi, dan modernisasi. Oleh karena itu, sudah barang tentu pola keluarga yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, tidak menanamkan ajaran-ajaran agama Islam sejak dini kepada anak-anak, dapat mengakibatkan ketika anak tersebut beranjak dewasa dan mulai menemukan dunia barunya, akan mudah tergerus globalisasi dan juga pergaulan yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Adapun dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskannya di dalam Quran surah Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bih. Rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa la taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, setiap tahunnya di Indonesia ada sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi.
Laporan dari tahun 2013 dari Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 aborsi per 100 kelahiran kehidupan. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78% dan perempuan di pedesaan sebesar 40%. Nah, dalam studi ini digunakan beberapa metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa rujukan kitab-kitab dan jurnal-jurnal fikih kontemporer, fikih klasik dan kontemporer membahas aborsi. Sehingga dengan menggunakan pendekatan usul fikih dan maqasid syariah diharapkan mampu memberikan fikih alternatif bagi perkara aborsi, khususnya menambah ilmu bagi perempuan. Masuklah kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian abortus atau aborsi. Aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion dan bahasa Latin yaitu abortus, artinya keguguran kandungan. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut isqat al-haml atau ijtihad, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Menurut istilah kedokteran, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi atau sebelum usia janin atau kandungan mencapai 28 minggu atau belum mencapai berat bayi 1000 gram atau 1 kilo. Aborsi terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu aborsi spontan atau spontaneous abortion atau aborsi yang tidak disengaja, dan yang kedua adalah aborsi yang disengaja atau provocatious abortus. Yang pertama yaitu aborsi spontan adalah aborsi yang dilakukan tanpa disengaja dan terjadi di luar kemampuan manusia. Biasanya aborsi tidak sengaja atau spontan ini diakibatkan dari kecelakaan, pendarahan, dan lain-lain yang terjadi pada ibu hamil. Aborsi semacam ini di luar kemampuan manusia sehingga tidak diimplikasikan hukum, baik hukum agama maupun hukum perdata. Artinya tidak ada beban hukum yang akan diterima dari pelaku aborsi ini atau si ibu hamil ini, karena ini di luar dari kemampuan mereka. Yang kedua yaitu aborsi yang disengaja atau provocatous abortion adalah aborsi yang dilakukan secara kesengajaan. Aborsi ini ada beberapa macam, yaitu aborsi yang dilakukan berdasarkan dokter yang memiliki indikasi medis. Tindakan medis ini diambil untuk menyelamatkan nyawa si ibu yang mengandungnya, dan apabila tidak dilakukan aborsi akan dikhawatirkan akan mengancam nyawa dari si ibu tersebut. Kedua adalah al-isqat al-ikhtiyari, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis dengan unsur kesengajaan. Aborsi semacam ini dalam literatur Arab disebut al-isqat al-dauri. Ada pula aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan karena bayi cacat atau bayi memiliki penyakit genetis. Bahasan selanjutnya yaitu aborsi ditinjau dari perspektif kesehatan. Risiko negatif aborsi secara fisik adalah yang pertama, terjadinya sepsis pada pelaku aborsi. Sepsis biasanya diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap sehingga sebagian atau semua produk pembuahan ataupun organ-organ janin tersebut masih tertinggal di dalam rahim yang dapat menyebabkan infeksi yang menyeluruh. Biasanya dampak negatif ini dilakukan oleh pelaku-pelaku aborsi yang ilegal karena tidak memenuhi alat-alat dan standar medis yang sudah ditentukan dari Dinas Kesehatan. Maka dari itu dapat memungkinkan bahwa organ-organ dari janin tersebut dapat tertinggal. Pada kali ini saya menyediakan contoh gambar janin yang sudah diaborsi. Nah, ini adalah gambar janin yang berusia 3 minggu atau yang sudah berbentuk seperti ini, sudah memiliki kepala, tangan, kaki, memiliki pusar juga seperti ini. Dan biasanya pada saat melakukan aborsi, banyak bagian-bagian dari tubuh janin ini masih tertinggal, seperti misalnya dari kakinya, dari tangannya, dan lain sebagainya. Selain itu, faktor fisik yang mempengaruhinya yaitu terjadinya pendarahan.
yang diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap atau cedera pada organ panggul atau usus dari si ibu hamil. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena pelaku aborsi tersebut ilegal, alat-alatnya juga tidak sesuai dengan ketentuan dan standar nasional, maka dapat menyebabkan cedera yang serius pada usus atau panggul dari si ibu hamil tersebut, sehingga memiliki efek samping jangka panjang, yaitu terjadi sumbatan atau kerusakan permanen di tuba falopi atau saluran telur dari si perempuan tadi, sehingga dapat menyebabkan kemandulan. Yang kedua, adapun efek negatif aborsi yaitu pada psikis atau kejiwaan dari si ibu tersebut, yaitu secara psikologis mayoritas wanita yang melakukan aborsi akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Nah, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Boyke, perempuan pelaku aborsi akan merasa kehilangan harga dirinya. Nah, itu dari hasil penelitiannya sekitar 82%. Kemudian perempuan akan mengalami mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi yang sudah dia aborsi. Nah, mimpi buruk ini sering kali menghantui si ibu yang sudah melakukan aborsi tersebut, karena bisa jadi merasa bersalah, merasa tidak bertanggung jawab terhadap janin yang dia miliki, sehingga pemikiran-pemikiran yang terus-menerus ketakutan, terus-menerus berkelanjutan dapat mengakibatkan mimpi buruk terhadap si ibu. Yang selanjutnya yaitu akan timbul histeris pada si perempuan. Dari ini ditemukan sekitar 51%. Kemudian berteriak-teriak si perempuan ini. Nah, terjerat obat-obatan terlarang. Biasanya perempuan yang terjerat obat-obatan terlarang ini bertujuan untuk menenangkan kejiwaannya. Biasanya dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, perempuan ini dapat sedikit menetralisir rasa penyesalannya, rasa cemasnya, rasa takut yang dia alami, sehingga dengan itu pun dia rela menggunakan obat-obatan terlarang untuk meredam emosionalnya yang merasa bersalah terhadap aborsi yang sudah ia lakukan. Dan selanjutnya itu ada keinginan bunuh diri dari si jiwa perempuan ini. Nah, dari penelitian Dr. Boyko ini sekitar 28%. Nah, setelah pembahasan aborsi yang ditinjau dari perspektif kesehatan, selanjutnya kita akan melihat aborsi ditinjau dari pandangan literatur fikih klasik dan kontemporer. Para ulama fikih sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ruh ditiupkan kepada manusia atau usia kehamilan yang telah berusia 120 hari, hukumnya adalah haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syariat. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya kurang lebih, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh dalam bentuk rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dalam mazhab Hanafi, mereka membolehkan aborsi jika dilakukan ketika usia kandungan belum mencapai 120 hari, karena ruh belum ditiupkan ke dalam janin tersebut. Menurut Ibnu Abidin, seorang tokoh mazhab Hanafi, seorang perempuan diizinkan untuk melakukan aborsi tergantung keabsahan alasan yang ia ajukan. Alasan lain yang memperbolehkan seorang wanita melakukan aborsi adalah kesehatan si ibu yang buruk atau dapat mengancam kesehatan dan juga jiwa si ibu. Kaidah yang mendasari pendapat ini adalah menghindari bahaya dengan memilih resiko yang paling ringan. Dengan demikian, nyawa si ibu lebih utama diselamatkan dari nyawa sang janin, karena ibu adalah asal dari si janin tersebut. Sementara itu, di mazhab Maliki, mayoritas ulama mazhab ini tidak memperbolehkan aborsi meskipun usia kehamilan belum mencapai 40 hari. Pendapat ini senada dengan pendapat Dewan Fatwa Fikih di lembaga Mujamma' al-Quds al-Islamiyah
lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar Mesir, yang menyebutkan pengguguran kandungan mutlak dilarang, kecuali karena alasan medis, guna menyelamatkan hidup ibu, sebab ia memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya, maka ia tidak boleh dikorbankan demi janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari anggota tubuhnya. Sedangkan menurut sebagian pengikut mazhab Syafi'i seperti Ibnu Al-Imad, melarang aborsi karena termasuk kejahatan terhadap makhluk hidup. Ia berpendapat proses konsepsi, pertemuan antara sperma dan ovum atau sel telur perempuan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Yang menarik adalah argumen yang dikatakan oleh Al-Ghazali, pelenyapan nutfah yang telah bertemu indung telur atau ovum. Ia menganalogikannya seperti sebuah perjanjian atau akad yang sudah disepakati yang tidak boleh dibatalkan. Aborsi menurutnya tidak boleh disamakan dengan atau coitus interruptus, sebab ia memandang ruh sebagai entitas moral yang memiliki pandangan dan pengetahuan. Imam Syafi'i berpandangan bahwa ketika tahap al-mudghah atau segumpal daging tersebut pada janin, pada tahap ini janin dianggap sebagai calon manusia karena telah mempunyai kriteria manusia seperti kuku, lengan, mata, jari-jari tangan, dan lain sebagainya. Menurut Al-Nuwari, yang disebut janin adalah sesuatu yang ada di dalam rahim yang sudah ditiupkan ruh kepadanya. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Dalam konteks aborsi, tak aman yang berimplikasi angka kematian ibu yang tinggi bukan merupakan persoalan sederhana karena berdampak sosial yang kompleks, baik secara fisik dan psikis bagi pelaku aborsi maupun psikososial bagi lingkungannya. Oleh karenanya, dalam hal ini orientasi fikih harus berupa etika sosial. Produk hukum fikih tidak hanya sekedar boleh atau tidak boleh, halal atau haram, tetapi harus memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan sosial yang perempuan alami.